Saya Ayusta Ningwarnon dan ini adalah software dan hardware IoT. Isi dari perkuliahan pada hari ini yaitu software dan penggunaan aplikasi pada IoT, hardware untuk IoT dan aspek praktis dan ekonomi, dan juga bisnis platform dari IoT. Elemen dasar dari IoT yang pertama adalah layanan awan. Layanan awan ini ada berbagai macam jenis, tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah layanan komersial. Yang pertama adalah layanan AWS IoT yang termasuk dalam Amazon Web Service. Layanan ini memiliki diskon khusus akademik dalam AWS Education yang dapat diakses di halaman aws.amazon.com/education/aws educate yang merupakan layanan awan yang disediakan oleh Amazon untuk IoT. Layanan ini memungkinkan alat-alat pintar atau smart devices untuk terhubung secara aman dengan AWS. Dapat mengizinkan alat-alat berkomunikasi bahkan saat offline dengan membuat virtual object. Layanan termasuk computing, itu Lambda, penyimpanan data Amazon S3, dan juga storage gateway-nya. Kemudian database termasuk DynamoDB, machine learning, Amazon Deep Lens, dan juga Amazon Forecast. Juga analisis yaitu Kinesis, blockchain, Amazon Managed Blockchain. Kita akan bahas beberapa jenis layanan yang lain ini di pertemuan-pertemuan terkait. Untuk AWS Educate ini sendiri kita bisa amati di halaman ini. Kita dapat mendaftar sebagai student, edukator maupun entitas lainnya untuk mendapatkan diskon khusus yang menarik, bahkan dapat digunakan pada awalnya dengan gratis. Yang berikutnya adalah Microsoft Azure. Microsoft Azure ini dapat dibuka dengan SSO Undip untuk diskon khusus akademik yang tidak akan didapatkan menggunakan login secara manual, yang dapat diakses dengan dari halaman portal.azure.com. Azure ini merupakan layanan dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan alat IoT, menerima data, melakukan pengumpulan data, analisis multidimensi, dan juga transformasi data. Nah, ini kalau kita amati, ini kebetulan halaman saya untuk Azure for Student. Untuk education kita hanya mendapatkan Azure for Student ini. Kita dapat amati direktorinya khusus University Diponegoro. Kemudian sini kita mendapatkan kalau tidak salah 100 euro untuk kreditnya yang dapat digunakan, dan setiap tahun apabila masih menjadi mahasiswa atau memiliki SSO dari Undip, dia akan mendapatkan diskon secara terus-menerus. Kalau kita amati di sini banyak sekali layanan dan dapat didapatkan dari Azure ini, hampir mirip dengan yang dapat kita dapatkan dengan AWS tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini ada untuk yang perhitungan, untuk jaringan, penyimpanan, web, mobile, bahkan untuk blockchain, artificial intelligence, Internet of Things yang kita bahas di sini. Ada IoT Hub-nya, ada Central Application dan sebagainya. Bahkan kita amati di sini cukup menarik bahwa ada berbagai macam pelajaran yang didapatkan secara langsung apabila kita tertarik untuk mendalami atau mengerjakan suatu project dengan IoT ini. Contohnya di sini yaitu memonitor dan manage your coffee machine dengan Azure IoT Central.
Nah, di sini contoh yang sudah saya kerjakan dengan monitor and manage your coffee machine. Ini course yang dibutuhkan 1 jam 7 menit, ada 6 unit di sini, dari bagaimana cara membuatnya, kemudian memasukkan parameter-parameter coffee mesinnya, kemudian menghubungkannya, kemudian ada ujiannya juga. Nah, ini cukup menarik bahwa kita tidak perlu memiliki device-nya secara nyata. Jadi kita bisa memvirtualkan alat, di sini contohnya mesin kopi ini ke IoT ini. Kemudian ada yang lain yaitu SmartThings, tetapi ini baru saja mati, yang merupakan layanan IoT yang dibuat oleh Samsung. Dapat digunakan pula untuk rumah pintar, sehingga dapat menggunakan untuk mengendalikan perangkat pintar yang ada di rumah. Ada juga Bosch IoT yang dibuat oleh Bosch. Ini gratis untuk pengguna perangkat pintar IoT Bosch. Nah, dalam pembuatan berbagai macam aplikasi berdasarkan IoT ini, kita menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk keamanan, kemudian aspek legal dan sosial, bagaimana cara meningkatkan skalanya dari skala kecil hingga skala besar, dan privasinya, reliabilitasnya, dan heterogenitas data. Jadi semakin tinggi data yang dihasilkan, biasanya jenisnya semakin banyak dan semakin kompleks. Jadi di sini kita memiliki berbagai macam jenis aplikasi yang mungkin digunakan dalam IoT, dan tantangan-tantangannya terkait dengan aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan. Komponen berikutnya yang perlu dimiliki yaitu identifier, yaitu di dalam jaringan. Identifier ini memberikan identitas setiap objek yang ingin digunakan. Sebagai contoh tadi coffee mesin, kita memerlukan memberi nama coffee mesin ini dengan nama elektronik, yaitu selalu berbeda dan unik. Contoh yang digunakan ada macam-macam. Ini ada 3 contoh yang saya akan sebutkan di sini. Yang pertama adalah ubiquitous codes atau singkat UCode. Ini bentuknya seperti ini, ada versionnya, kemudian di sini top level domain code, class code, second level domain code, dan juga identifier code yang sangat kompleks apabila dijadikan satu. Itu pula dengan electronic product code. Sini ada headernya, ada EPC manager number, ada object class, dan juga serial number yang paling belakang. Nah, tapi yang paling umum kita menggunakan IPv atau Internet Protocol version 4 dan 6. 4 ini yang sudah lama, kemudian 6 yang lebih baru. Untuk IP version 4 ini bentuknya seperti angka. Ada contohnya di sini 99.48.227.227. IP versi 4 ini menggunakan alamat 32 bit, sehingga dapat menyediakan alamat 2/32. Akan tetapi semuanya sudah dimiliki oleh objek Internet of Things. Untuk itu kita perlu mengembangkan dengan sistem yang lebih banyak. Di sini menggunakan sistem 128 bit yang ada di dalam Internet Protocol versi 6 ini, yang dapat digunakan hingga alamat sebanyak 2/128. Bagian yang berikutnya yaitu sensor. Di sini sensor termasuk di dalamnya
Fungsinya yaitu mengambil informasi dari lingkungan dan mengirimnya ke database lokal ataupun yang jauh ataupun ke dalam awan. Contohnya di sini yaitu yang diproduksi oleh Bosch. Bosch XDK 110 multi IoT sensor ini cukup menarik, dapat didapatkan di Tokopedia seharga 4 juta sekian. Nah, cukup lengkap sebenarnya XDK yang ditawarkan. Di sini ada akselerometer yang dapat mengetahui pergerakan dari alat, kemudian juga ada giroskop yang dapat mengetahui kemiringan dari alat ini, dan juga magnetometer yang biasanya terkait dengan keberadaan dengan magnet, kemudian juga humidity, kelembapan, kemudian tekanan yang biasanya terkait dengan ketinggian. Kemudian di sini humidity itu biasanya dapat dihubungkan dengan kadar air di dalam ruangan. Kemudian ada sensor suhu juga, kemudian ada akustik, apakah ada suara, kemudian juga ada sensor cahaya. Kemudian alat ini dapat terhubung menggunakan Bluetooth maupun WiFi, sehingga tidak perlu download secara manual dengan kabel, dan juga dapat langsung diunggah ke jaringan dan juga ke awan. Ini salah satu contoh hasil tracking dari akselerometernya. Di sini didapatkan kondisi tekanan udaranya, suhunya, kelembapannya, kemudian sini akselerometernya. Ada salah satu startup di Indonesia yang menggunakan alat ini untuk mengukur pH, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya pada proses pengeringan kopi, yang kemudian dapat dijual ke pabrik maupun kedai-kedai kopi artisan. Nah, di sini salah satu contoh perusahaannya yaitu Ceritech, yang merupakan salah satu proyek startup Bosch yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi biji kopi dengan cara pengendalian parameter-parameter yang dimiliki oleh IoT Bosch ini. Kemudian kita juga dapat menemui berbagai macam alat yang ada di pasaran, termasuk di sini adalah salah satu merek yang cukup menarik yaitu Verdi. Dia dapat digunakan untuk memutus jaringan secara nirkabel di sini dengan WiFi. Juga yang sudah ada dalam waktu yang cukup lama akhir-akhir ini yaitu Philips Hue, yang dapat menghasilkan warna lampu yang sangat beraneka ragam, yang dapat diatur melalui perangkat pintar dengan HP ataupun perangkat lainnya. Juga Xiaomi juga menghasilkan berbagai macam perangkat pintar. Ini salah satu contoh yang menarik perhatian saya, yaitu pot pintar yang dapat meyakinkan kelembapan dari tanah yang ada di pot ini, dan juga tingkat pupuknya, sehingga tanaman yang akan ditanam di pot ini selalu mendapatkan air yang cukup dan juga pupuk yang cukup. Nah, apabila ingin membuat sendiri, bagaimana caranya? Di sini ada berbagai macam metode. Salah satunya menggunakan apa yang disebut dengan chip terintegrasi. Di sini yang salah satu yang populer adalah Arduino. Di sini aslinya dijual seharga $23.
Tetapi di Indonesia banyak sekali ditemui tiruan-tiruannya karena board seperti ini sangat mudah untuk diduplikasi. Nah, dengan penggunaan board seperti ini kita dapat memasukkan sensor-sensor yang kita inginkan dan juga kualitas yang kita tentukan sendiri, sehingga harganya pun dapat kita tekan, tidak semahal yang kita lihat di merek sebelum ini. Juga ada yang sudah terintegrasi, sini contohnya, yaitu menggunakan cahaya dengan kendali jarak jauh yang dapat mengubah warna, mode melalui mobile. Kemudian juga dapat mencatat dan memonitor kondisi cuaca lokal sehingga dapat digunakan sebagai stasiun cuaca personal. Juga untuk alarm keamanan karena dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi pergerakan dan kemudian akan memicu suatu peringatan. Juga untuk smart garden seperti pot Xiaomi tadi, dan juga yang cukup populer ini di negara-negara yang biasanya dingin atau subtropis, yaitu termostat kontrol yang dapat digunakan untuk mengendalikan sistem pemanas dan pendingin ruangan. Ini contoh yang sangat lengkap. Di sini ada sistem boardnya, di sini menggunakan Mega 2560 yang merupakan board yang sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Arduino Mega. Kemudian di sini diketahui banyak sekali sensor-sensor yang diberikan, termasuk potensiometer, kemudian flame sensor, kontrol suhu, monitoring suhu, membaca data SD, kalender digital, termostat, dan sebagainya. Dan harganya cukup murah, di sini 590.000 yang dapat didapatkan di toko hijau. Nah, bagaimana caranya untuk memprogram alat-alat itu? Salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan yaitu bahasa Python, yang merupakan bahasa yang sangat mudah untuk diterjemahkan, yang disebut High Level and General Purpose Programming Language, yang dapat digunakan untuk berbagai macam alat dan tujuan. Filosofi penggunaan Python ini yaitu penekanan pada keterbacaan kode, jadi hampir mirip dengan bahasa manusia, sehingga sangat mudah untuk dikenali apa fungsi dari suatu kode tersebut. Kemudian bahasanya itu disusun sehingga sangat mudah untuk ditulis dan memiliki logika yang sangat mudah untuk di scaling, entah itu skala kecil ataupun skala besar. Nah, bagaimana cara belajarnya? Di sini salah satu portal pembelajaran yang saya gunakan juga yaitu DataCamp. Sini banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil dari bahasa Python, bahasa R, yang dapat digunakan untuk analisis data dan sebagainya. Dan cukup menarik bahwa course-nya itu dapat didapatkan atau diikuti secara gratis, akan tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu seringkali harus membayar. Untuk itu kita perlu memperhatikan bagaimana sebenarnya tujuan dari mendapatkan atau mengikuti course ini. Apakah ingin mendapatkan ilmu saja atau juga ingin mendapatkan sertifikat? Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen dan juga jangan lupa like dan subscribe.